Ya, saudara, menjelang bulan suci Ramadan, beberapa bahan pokok mengalami kenaikan secara signifikan. Perlu adanya antisipasi dari masyarakat terkait dengan kenaikan bahan pokok di bulan Ramadan ini. Ya, dan untuk membahas informasi tersebut kita langsung terhubung bersama dengan Pak Bambang Budiarto yang merupakan pengamat ekonomi. Selamat sore Pak Bambang. Ya, Pak Bambang selamat sore. Ya, kami belum bisa menerima suara dari Pak Bambang. Barangkali dihidupkan terlebih dahulu Pak Bambang audionya. Oh, sorry. Baik, Ya, ya baik. sudah terdengar. Pak Bambang, dengan adanya kenaikan harga sembako di setiap jelang bulan Ramadan ini tentunya meresahkan masyarakat. Bagaimana Pak Bambang sendiri melihat fenomena hal ini? Apakah ini menjadi fenomena yang wajar dan harus disikapi wajar pula oleh masyarakat kita? Baik, terima kasih. Selamat sore, Mas Aryo dan Mbak. Dengar ya suara saya ya? Ya, terdengar Ya, Pak baik. Bambang. Agak menggema, nggak tahu saya ini ya. Jadi begini, dalam tataran teori sendiri ya, itu sebenarnya memang ada dua. Satu variabel ekonomi, dua variabel non-ekonomi. Nah, menjelang Ramadan Idul Fitri mudik ini kita sebenarnya bersinggungan dengan variabel non-ekonomi, yaitu budaya. Nah, pemahamannya begini Mas Aryo, ini saya sebut satu paket. Ramadan, Idul Fitri, mudik, ini satu paket. Terus Natal, Tahun Baru, itu juga satu paket. Nah, sekarang kita berhadapan dengan paket yang pertama ini, yaitu Ramadan, Idul Fitri, mudik. Nah, paket ini terlepas dari pemahaman bahwa ada variabel-variabel ekonomi tadi, kita mesti ketahui bahwa masyarakat itu terlanjur meyakini, mengetahui bahwa paket satu ini tadi, di situ yaitu yang Ramadan, Idul Fitri, dan mudik, di sana ada penambahan jumlah uang beredar. Kemudian di sana ada kemampuan daya beli yang berlebih, ada waktu, kemudian ada agenda-agenda mengiringi Ramadan, Idul Fitri, dan mudik ini. Sehingga secara tidak langsung kita belum sampai kepada jenis barang-barangnya tadi yang sembako tadi ya, maka ini pasar akan mereaksi positif, akhirnya harga akan naik. Kira-kira seperti itu. Iya, baik Pak Bambang, tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini apakah Pak Bambang melihat juga akan berpotensi untuk menambah lagi kemudian harga sembako ini akan mengalami naik dan turun? Nah, begini, masalah kenaikan yang saya sebutkan tadi Mas Aryo ya, itu lebih pada variabel non-ekonomi untuk kenaikan harganya. Nah, tapi ketika bertemu dengan pandemi COVID-19, seperti halnya tahun 2020 yang kemarin, kita mesti cermati bahwa ternyata angka inflasinya itu rendah. Jadi inflasi di Idul Fitri, inflasi di Lebaran kemarin, inflasi Lebaran saya sebut demikian ya, itu adalah yang terendah dari tahun-tahun sebelumnya catatannya. Nah, pemahamannya sering dikatakan bahwa sudah ada kesiapan pemerintah untuk berjaga atas tambahan permintaan. Tapi didukung juga ini, itu karena adanya pandemi COVID-19 ini. Sehingga pergerakannya itu lambat sekali. Kira-kira demikian. Baik, Pak Bambang, lalu untuk tahun ini beberapa bahan pokok mengalami kenaikan seperti itu. Ya. Lalu upaya efektif seperti apa Pak yang bisa dilakukan pemerintah agar bisa mengendalikan kenaikan harga bahan pokok itu? Nah, gini Mbak Ulfi, kita harus sebenarnya tidak bisa mengeneralisasi, harus lihat satu persatu. Kenapa? Karena di bahan pokok tersebut itu sebenarnya ada spesifikasi sendiri-sendiri. Ada bahan-bahan pokok itu yang sangat dipengaruhi musim dan ada bahan pokok yang tidak dipengaruhi musim. Kita lihat kemarin cabai, kenapa bisa meroket sedemikian tinggi? Akhirnya di Mojokerto itu bisa meroket sampai 130.000 per kilogram. Cabai ini pemahamannya sebenarnya sederhana. Dia tidak akan bisa nyaman hidup atau panennya itu kalau tidak di musimnya. Nah, ketika tidak di musimnya, ini yang berat. Oleh karenanya sebenarnya yang mesti dilakukan oleh pemerintah mungkin melalui bidang atau disiplin ilmu terkait ya, itu perlunya pengembangan teknologi yang bisa melakukan budidaya supaya cabai ini bisa ditanam pada saat bukan masa tanamnya. Kira-kira seperti itu.
Nah, Iya. kemudian untuk jenis-jenis yang lain, ini lain lagi nanti. Kira-kira gitu, Mas Aryo. Iya. Baik, Pak Bambang, kalau kita berbicara tentang komoditas, ketersediaan komoditas sembako di Jawa Timur, ini apakah Pak Bambang juga melihat bahwa sudah aman sehingga kemudian nanti ketika permintaan tinggi ketika bulan Ramadan dan juga Lebaran ini bisa sedikit mengendalikan harga begitu? Aman, Mas Aryo, kalau Jawa Timur. Kita ngomongnya Jawa Timur ya. Iya. Kenapa? Karena pas bulan-bulan April, Maret ini adalah edisi masa panen raya. Jadi sebenarnya waktunya itu bersamaan, tepat sekali. Pas Ramadan Idul Fitri mudik, pas masa panen raya. Kemudian ada dukungan dari pemerintah provinsi yang kemarin Bu Khofifah bilang supaya Bulog itu bisa menampung dari 1.500 ton per hari, geser bisa sampai 2.000. Malah untuk menyelamatkan petani, harapannya nanti seperti tahun lalu, Bank Himbara itu juga melakukan penyerapan atas beras ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau Jawa Timur masih aman, saya pikir. Baik, Pak Bambang. Ya, baik, Pak Bambang. Komoditas lain ya, berbicara mengenai dengan komoditas selain yang utama, ini komoditas-komoditas apa saja Pak yang saat ini perlu diwaspadai oleh masyarakat menjelang bulan suci Ramadan ini hingga Idul Fitri nanti? Nah, jadi kalau masalah cabai tadi ya, itu sebenarnya sudah lewat. Kalau menurut saya sudah lewat. Lagian begini, ada satu hal yang sebenarnya perlu direvisi. Yang namanya 9 bahan pokok, itu ketentuan terakhir itu tahun 98 kalau tidak salah dari Kementerian Perdagangan. Di sana tidak ada cabai, ya cabai tidak masuk 9 bahan pokok ini sebenarnya. Nah, malah di sana masih ada minyak tanah, Mbak. Minyak tanah itu mestinya sudah bisa dikeluarkan loh ya. Nah, itu. Nah, yang perlu ditenggarai, diwaspadai, itu komoditi-komoditi yang sehari-hari dikonsumsi. Jadi macam telur, daging, saya jadi ingat riset ya. Jadi kalau di masyarakat kita itu, di Indonesia itu, sehari orang mengkonsumsi, di Malaysia itu mengkonsumsi telur sehari 2 kali. Kalau di kita mengkonsumsi telur 2 hari sekali. Nah, jadi telur ini penting karena sehari-hari ada dan dibutuhkan. Telur, daging, beras tentu saja, ketersediaannya saya pikir untuk itu masih cukup. Kira-kira begitu, Mbak. Iya, baik Pak Bambang, apakah dengan adanya peraturan pemerintah yang melarang mudik ini juga akan berpengaruh nantinya pada pola konsumsi masyarakat termasuk juga perputaran uang di Jawa Timur khususnya? Nah, begini. Jadi kalau perputaran uang pasti, Mas Aryo, karena total prediksi Kemenhub itu ada 81 juta pemudik. Dan itu sangat memungkinkan terjadinya pergerakan ekonomi yang luar biasa di sana. Nah, pergerakan dimungkinkan. Tapi dengan adanya mudik, saya pikir ini ya catatannya ya, karena sudah menjadi habit, jadi kebiasaan, jadi budaya atas naiknya barang-barang di masa paket 1 tadi, Ramadan Idul Fitri mudik, pelarangan mudik dalam hemat saya tidak akan bisa menahan kenaikan harga pokok tersebut. Kenapa? Kenaikan harga pokok tadi lebih pada sudah kebiasaan menjelang Ramadan Idul Fitri mudik. Itu tadi Mas Adi. Kira-kira demikian. Ya, baik Pak Bambang, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali.